Yesus mengatakan begitu. Ini Yesus sendiri yang bicara. Kalian yang menginterpretasikan pernyataan Yesus, padahal itu telak sekali, sangat mudah dimengerti. Segala yang oke lah Kak, daripada panjang lebar, sampaikan, daripada panjang lebar Kak, enggak, aku paham. saya ya udah kalau udah Saya paham, pahamnya aku maksud Kakak itu. Kalau Yesus itu memang, dalam hidup sehari-harinya, ya itu cuma sebagai manusia biasa gitu. Artinya Yesus kapan dia Tuhan. jadi Tuhan kalau gitu? Artinya Yesus itu Tuhan ya karena memang kami Tuhan kan gitu. Karena kami manusia. Berarti kalian yang membuat dia menjadi Tuhan. Nah, cuman gitu aja, nggak ada lagi yang lain-lain. Membuktikan bahwa apa yang Anda sampaikan ini itu konsisten. Yang pertama adalah definisinya tertulis di mana. Berarti Anda menyampaikan sesuatu yang betul, ada literasinya bahwa Yesus dikatakan Tuhan karena dia harus diikuti secara mutlak. Yang kedua adalah bukti kalau Anda betul-betul mengikuti secara mutlak. Kami harus tahu dulu apakah betul Anda secara mutlak mengikuti Yesus. Bisa kita uji di sini biar Anda tahu bahwa Anda ini konsisten atau tidak. Karena kalau Anda tidak konsisten, maka Anda tadi sia-sia bisa. Oke. Bukan Yesus yang menyuruh, tapi apa bedanya? Kita. Iya, apa bedanya, Bro? Diksi saya sama aja dengan Anda. Anda mengoreksi tapi diksi saya Anda ulangi. Makanya saya tanya, apakah Anda mengikuti semua yang diajarkan Yesus? Iya, ya. Oke, siapa satu-satunya Allah menurut Yesus? Ya sang Bapa itu sendiri. Nah, Yesus Allah bukan? Ya bukan, yang bilang Yesus Allah siapa emang? Oke, kalau Yesus bukan Allah, maka Yohanes pasal 1 ayat 1 bagaimana cara Anda memahaminya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ampuni ya, sebenarnya kalau merujuk kata aslinya Bang, nggak diampuni, nggak mengampuni juga, cuman hanya kata ampuni aja. Coba Anda tunjuk original teksnya, saya mau tahu. Waduh, enggak. Aku satu device pula Bang. Aku udah pernah, udah pernah lah memang aku telusuri itu. Jadi kalau di Alkitab LAI kan ditulis diampuni. Sementara kan kalau pernah aku cari kata aslinya itu nggak mengampuni, nggak diampuni juga, tapi hanya ada kata ampuni gitu.
Nanti coba Izin, abang. saya masuk. Coba. Oh, ini mau izin masuk, saya silakan. masuk sedikit. Silakan Uni. Iya. Ini siapa tadi? Christian ya? Mana orangnya? Ini nih yang di samping Nyaca. Masih ada orangnya di sini. Tadi yang ngobrol sama saya yang samping Nyaca itu bukan Christian. Oh, bukan Christian. Jadi gini bro, Nabi itu memang tugasnya menginformasikan pengampunan kepada orang banyak. Kenapa? Karena sepanjang sejarah agama Samawi, Nabi itu menyampaikan perkataan Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengampuni dosa seseorang ketika Nabi itu berada di suatu tempat, maka yang menyampaikan bukan Tuhan langsung kepada orang itu, tapi lewat Nabi. Jadi kalau Yesus berkata dosamu telah diampuni, maka itu hal yang biasa. Oke, kalau gitu Kak, coba tunjukkan satu nabi yang berani berkata kayak gitu sama manusia Nabi random yang Muhammad. kenalnya. Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada salah satu sahabat, yang salah satu sahabat ini pernah mangkir dari peperangan. Lalu beliau didiamkan oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menginfokan kepada beliau bahwa beliau telah dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Itu dalam riwayat hadis. Nah, artinya kalau kamu bertanya kepada kami umat Islam, kami itu tidak sulit menjawab antara Nabi dengan Tuhan itu bedanya apa. Tapi kalau ini kami tanyakan kepada Anda, akan sulit Anda membedakan mana Tuhan mana Gini Nabi. Kak, masalahnya Kenapa? Kak, masalahnya Kak. Sebentar, jangan dipotong dulu, izin dulu ya. Nanti kalau sudah selesai baru tanggapi. Contoh seperti ini. Nabi itu menyampaikan segala yang difirmankan Tuhan. Tuhan Anda juga begitu. Sayangnya Tuhan Anda yang menyampaikan firman itu hanya satu Tuhan. Sementara Tuhan yang lain itu justru berfirman. Bapa tidak pernah menyampaikan firman dari Yesus. Bapa tidak pernah menyampaikan firman dari Roh Kudus. Bapa itu berfirman sendiri. Sementara Yesus itu menyampaikan firman Bapa. Makanya saya katakan Anda itu tidak bisa membedakan Tuhan yang berfirman, Tuhan yang firman, Tuhan yang menyampaikan firman. Makanya ini menjadi polemik sepanjang masa sampai hari kiamat muncul. Kenapa? Karena kalian tidak memahaminya dari dalil eksplisit di dalam kitab kalian. Contoh, Yesus sudah berkata berkali-kali, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengatakan begitu. Ini Yesus sendiri yang bicara. Kalian yang menginterpretasikan pernyataan Yesus, padahal itu telak sekali, sangat mudah dimengerti. Segala yang Oke lah, Kak. Daripada panjang lebar, sampaikan. Daripada panjang lebar Kak, Enggak, aku paham. saya ya udah kalau udah Saya paham, pahamnya aku maksud Kakak itu. Kalau Yesus itu memang dalam hidup sehari-harinya, ya itu cuma sebagai manusia biasa gitu. Artinya Yesus kapan dia Tuhan. jadi Tuhan kalau gitu? Artinya Yesus itu Tuhan ya karena memang kami Tuhan kan gitu. Karena kami manusia. Berarti kalian yang membuat dia menjadi Tuhan. Nah, cuman gitu aja, nggak ada lagi yang lain-lain. Iya, Ada yang berarti ada sebenarnya oke, Sebentar, oke. Kak. Kita nggak perlu berdebat. Berarti kita nggak perlu berdebat. Anda sudah Ada orang- mengakui contoh, bahwa satu contoh Anda lagi, Kak. menuhankan Yesus. 5 detik aja Kak, 5 Sebentar, detik bro. aja. 5 detik aja Kak, satu Oke, contoh. lanjut. Ada orang yang menuhankan pohon ya karena dianggap Tuhan kan? Nah, sesederhana itu. Ngapain repot-repot gitu? Ya, berarti Yesus ini adalah Tuhan versi manusia, bukan Tuhan menurut Tuhan. Tapi ya itulah, kembali lagi kita ke definisi Tuhan itu. Nggak bisa kita bilang kalau Yesus itu Allah. Oke, menurut Anda Karena Yesus Tuhan bukan definisinya Allah. apa? Oke, apa Nah, beda bagi- Tuhan dan Allah menurut Anda? Oke. Nah, Tuhan pertama ya, kata Tuhan itu sendiri kan diambil dari kata Tuhan pada dasarnya. Nah, dan definisi Tuhan pada Yesus itu menurutku sesuatu yang dituruti secara mutlak gitu ya. Apapun yang dikatakan Yesus itu harus dituruti secara mutlak gitu. Dan gini, ada dua cara membuktikan bahwa apa yang Anda sampaikan ini itu konsisten. Yang pertama adalah definisinya tertulis di mana. Berarti Anda menyampaikan sesuatu yang betul ada literasinya bahwa Yesus dikatakan Tuhan karena dia harus diikuti secara mutlak. Yang kedua adalah bukti kalau Anda betul-betul mengikuti secara mutlak. Kami harus tahu dulu apakah betul Anda secara mutlak mengikuti Yesus. Bisa kita uji di sini biar Anda tahu bahwa Anda ini konsisten atau tidak. Karena kalau Anda tidak konsisten, Oke, maka Anda silakan. tadi sia-sia bisa. Oke. Pertama, tolong tunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu harus mutlak diikuti maka dia menjadi Tuhan. Silakan dalilnya. Saya minta dalil. Nanti Anda kasih nggak apa-apa. Yang kedua, saya mau tanya sama Anda.
ketika Yesus berkata, Anda mengatakan bahwa Yesus harus diikuti secara mutlak. Pertanyaan saya adalah, Anda mengikuti Bukan, semua Kak. ajaran Mohon Yesus? maaf, Pak. Saya koreksi, Kak. Bukan harus diikuti. Yesus itu Tuhan karena kita harus mengikuti, bukan Yesus yang menyuruh, tapi Apa memang bedanya? kita. Iya, apa bedanya, bro? Diksi saya sama aja dengan Anda. Anda mengoreksi tapi diksi saya Anda ulangi. Makanya saya tanya, apakah Anda mengikuti semua yang diajarkan Yesus? Iya, ya. Oke, siapa satu-satunya Allah menurut Yesus? Ya sang Bapa itu sendiri. Nah, Yesus Allah bukan? Ya bukan, yang bilang Yesus Allah siapa emang? Oke, kalau Yesus bukan Allah, maka Yohanes pasal 1 ayat 1, bagaimana cara Anda memahaminya? Silakan. Gimana sih, Kak, isinya, Kak? Mohon maaf kalau Pada mulanya firman bersama Allah, maka firman adalah Allah. Bagaimana itu cara memahaminya? Oke, cara memahaminya ya. Tahu kan, Kak, kalau pasangan firman itu selalu Allah? Nggak pernah pasangan Nggak tahu, firman itu. karena saya tahu saya pasangan firman nggak ada. Saya tidak menemukan di KBBI, di Kamus Manamut, Oh, bahwa firman berarti itu manusia pasangan, bisa nggak ada. berfirman gitu. Firman itu kan dari kata farman, bahasa Persia, artinya gini, adalah gini, dekret Kak, dan maksud saya keputusan gini, Kak. presiden. Ketika Sebentar, Allah bro. Kak, gini, Sebentar, Kak. jangan Ya udah, dipotong saya- dulu kalau belum saya selesai. Kan Anda yang menanya. Anda bertanya, bisakah manusia berfirman? Loh, memang firman itu asal katanya dari manusia. Kata-kata farman dari bahasa Persia, artinya adalah dekret dari presiden. Oke, Lalu kalau gitu, diambil Kak, oleh agama, Kalau gitu, agama Kak, Anda apa menjadi perbedaan? perkataan Tuhan. apa perbedaan firman dan sabda yang Kakak pahami? Sebenarnya tidak ada bedanya di agama Anda. Kenapa? Karena yang bersabda Yesus, yang berfirman juga Yesus. Sebenarnya nggak ada bedanya. Yang lucunya itu, kenapa tidak ada bedanya di agama kalian? Sama seperti Tuhan dan Allah, nggak ada bedanya. Enggak, Tapi oke, Anda saya bilang kasih ada contoh, bedanya. Kak. Bisa nggak Muhammad berfirman? Nabi Muhammad itu penyampai firman. Karena kata firman itu, sebentar, tidak bisa kami menggunakan kata firman karena kata firman tidak pernah ada dalam Al-Quran. Dalam Oke, Al-Quran itu yang artinya- ada adalah kalamullah. Artinya Maaf ya, kita beda. artinya manusia itu nggak berfirman kan? Bisa, loh kok nggak bisa? Firman itu dari kata farman, bukankah saya Oke, sudah jelaskan kalau gitu kepada bisa Anda? nggak Firman Muhammad dari kata berfirman? farman, artinya dekret. Ya bisa kalau menggunakan definisi itu farman. Karena Oke. firman itu dari bahasa Persia. Coba apa Ya tidak firman bisa, Muhammad? Rasulullah tidak bisa bentar. Anda dengar dulu. Anda mengerti definisi firman nggak? Oke, kita pakai pemahaman umum aja Anda ya. paham arti firman? Yang ku ketahui Makanya ya, Anda mau Anda mengikuti kaidah bahasa. kakak Kaidah tanya mau bahasa ku jawab firman itu malah dari nggak bahasa kasih Persia. jawab. Gimana sih? Bro, Nabi Muhammad boleh berfirman karena bahasa Persia itu arti firman adalah dekret dari presiden. Nabi Muhammad presiden dan dia khalifah pada waktu itu, dia boleh berfirman kok. Kalau menggunakan Oke. makna aslinya. Yang tidak bisa Nabi Muhammad itu berkalamullah, artinya dia menjadi Allah. Tapi menyampaikan kalamullah dia bisa. Makanya kami tidak mengenal kata firman. Kata Berarti- firman itu kata yang kalian ambil di kitab kalian dari bahasa Persia. Tolong mengerti nggak? Saya nggak mau berulang menjelaskannya ya. Kalau kita menggunakan asal kata firman, memang kata firman ini adalah kata yang digunakan oleh manusia, adekku. Berapa kali saya harus ulang ini? Saya kasih Anda data ya. Ya. Nah, ini kita kasih data. Anda menggunakan kaidah di dalam agama Anda, bro. Tidak menggunakan linguistik secara komprehensif. Kita menggunakan data-data yang memang asal muasalnya apa kata firman itu. Kata firman itu, bentar saya pakai device satu lagi sebentar. Nah, ini teman-teman kita Kristiani, teman-teman, kenapa mereka itu gagal paham antara Allah dengan Tuhan, firman dengan sabda? Nggak ada yang gagal paham. Agamanya teman-teman kita Kristen Aku ini tadi tidak nanya, mengacu bisa pada nggak teks Muhammad bahasa berfirman? Cuman gitu aja kok. Saya kan lagi jangan diganggu dulu. Nabi Muhammad kalau dikatakan berfirman ya bisa karena firman atau kata-kata keputusan dari presiden. Kenapa sih kok nggak bisa? Apa masalahnya? Karena gini, Kata Kak. firman dan firman Yang itu ku tahu kan, Kak, Apa? kata firman itu sebenarnya artinya berkata kan? salah. Nah. Gimana sih, bro? Firman itu artinya adalah dekret dan keputusan presiden. Tidak semua dekret dan keputusan presiden itu dari kata-kata, tulisan pun bisa. Harus mengerti esensi sebuah terminologi dulu, Dek. Paham nggak sih? Masa saya harus ulang berkali-kali nih? Capek loh. Nih, ntar ya. Kamu tahu nggak asal kata firman? Bukan dari kitab suci kamu, Dek. Ya, Ya, nih. aku paham. Kata firman ini berasal dari ini nih. Kamu ngerti kan ini? Sebentar. Langsung aja, Kak, KBBI. Nah, lalu kemudian Apa diambil yang dari- repot-repot?
Iya, ini saya pakai data, ini saya tunjukin nih. Kata firman itu berasal dari bahasa Persia. Farman yang berarti dekrit. Dekrit itu muncul dari mana? Dari manusia lah. Dekrit atau perintah. Maka dipakai kata ini dalam keagamaan agama Kristen dan juga merujuk kepada Islam untuk spesifik menyebutkan perkataan Tuhan. Walaupun Islam sendiri sebenarnya tidak bersandar kepada kata firman ini, karena Al-Quran kami itu kami pahami menggunakan bahasanya, yaitu bahasa Arab, bukan bahasa Persia. Maka di Al-Quran itu tidak ada kata firman, yang ada adalah kalamullah, kitabullah. Ngerti gak? Jadi kalau kamu tanya, bisa kan Nabi Muhammad firman? Ya bisa, Nabi Muhammad kan bisa mengeluarkan dekrit karena dia pemimpin. Apa masalah? Oke, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa? Quran itu kalam ilahi, kalamullah, perkataan Allah. Nah, kalamullah itu apa sinonimnya? Kenapa Anda tidak berani menjelaskan beda Allah dan beda Tuhan? Saya kan tadi tanya itu. Ya beda, Kak. diskusinya? Kalau di definisi kekristenan, Kak, berbeda kata Tuhan dan Allah Ya itu berbeda. apa bedanya? Bro, Tuhan kan itu, kalau Anda kenapa Anda ulangi perkataan yang sudah kita tahu bersama? Definisinya berbeda, Kak. Definisinya berbeda, Kak. Enggak, itu yang saya tanya. Saya sudah tahu kalau itu berbeda. Yang saya tanya perbedaannya apa? Nah, ya udah, aku jawab malah kakak potong. Ya apa perbedaannya, silakan. Oke, kata Tuhan di dalam kekristenan itu, kata Tuhan dalam kekristenan itu diambil dari kata kurios. Kan dari tadi aku nggak berbenturan loh dengan Alkitab dari kata kurios. Ya, arti kurios di sini maksudnya kepada Yesus sebagai apa? Secara terminologi apa? Arti kurios itu gelar untuk untuk yang berhubungan dengan otoritas. Oke. Benar, Pemilik kan? keledai yang diambil oleh Yesus dipanggil kurios, berarti dia setara dengan Yesus nggak? Sabar dulu, Kak. Nah, pemilik keledai itu punya otoritas terhadap keledai itu, makanya dia kurios. Nah, kalau Yesus otoritasnya tentang apa? Otoritasnya tentang apa? Ya banyak sebenarnya. Apa otoritas Cuman dia kalau apa? kalau aku sebut nanti satu-satu, Bro, nggak usah gini, bro. Kalau Anda bilang banyak, jangan sebutkan semua. Pasti Anda bisa sebutkan satu saja. Kalau banyak harusnya cepat Anda sebutkan. Contoh, otoritas Yesus tahu, apa? Kakak, Pernah nggak jadi RT? Punya apa dia? Dia ini, punya aku apa? nggak bisa Pernah jadi nyebutkan apa gitu? Aku nggak bisa nyebutkan secara eksplisit letaknya di mana ya. Nah, artinya memang dia tidak punya otoritas, tapi dianggap punya otoritas, mengaku berotoritas, tapi secara realitas ya, tidak. Kak. Aku belum aja aku sebut, Kak. Nggak tahu Nah, karena Anda sudah bilang tadi Anda tidak mampu menyebutkan. Anda yang bilang bukan nggak saya tidak mampu, belum menyebutkannya. selesai, Kak. Belum ku jawab, cuman udah Kakak. Ya, saya dari tadi kan menunggu itu, bro. Oke. Silakan. Nah, ada anak kuasa, ada ketika pernah Yesus berkata, nggak tahu di mana letaknya, anak manusia juga berkuasa dalam mengampuni dosa. Ya udah, kamu anak manusia atau bukan? Ya, Ya udah, kalau gitu kamu juga berkuasa mengampuni dosa. Barang siapa yang menyatakan nggak bisa, dosa, nggak bisa aku mengampuni Loh, kok dosa. nggak bisa? Kak. Kalau Ya, mengampuni anak kesalahan kamu manusia, aku bukan? bisa. Kalau mengampuni kesalahan aku bisa, Kak. Tapi mengampuni dosa aku Iya, nggak bisa. kamu anak manusia nggak? Iya. Yesus mengatakan siapa yang bisa mengampuni dosa? Anak manusia atau anak Anak hantu? manusia, ya. Ya udah, kamu berarti anak manusia atau bukan? Ya, lantas apakah kata anak manusia yang dikatakan Yesus itu merujuk kepada seluruh manusia ini? Enggak. Loh, pertanyaan saya merujuk kepada siapa kalau gitu? Di mana tertulis bahwa yang dimaksud adalah Yesus? Ya memang Yesus itu sendiri maksudnya. Iya, siapa yang ngasih tahu Anda bahwa anak manusia yang dimaksud Yesus adalah dirinya? Kalau Saya kakak- juga anak manusia. Kalau begitu Anda mau mengatakan Yesus ini sengaja menyesatkan orang dengan berbicara secara Sengaja. bias begitu? Karena memang Yesus bicara Anak manusia. Saya tanya, ketika Yesus berkata memang- anak manusia, karena memang, anak manusia loh. Berarti gini, Kak. kamu bukan manusia, saya bukan manusia. Karena gitu. memang Dia mau Yesus itu membiaskan kita. bicara sama orang-orang yang gimana aja, yang langsung bisa berpikir dengan cepat, enggak untuk orang-orang Coba kamu lemot buka gitu, Yohanes pasal 20 yang nomor 23. menyamaratakan, Kamu bilang tadi gitu. apa? Kamu bilang tadi apa? Mengampuni kesalahan, mengampuni dosa nggak bisa. Nah, gimana, Ya, Kak? kamu bilang begitu. Kamu tadi bilang tidak bisa manusia itu mengampuni dosa, tapi bisa mengampuni kesalahan gitu. Iya. Kenapa kamu bertentangan dengan Yesus? Katanya kamu ikuti Yesus. Jikalau Gimana sih, kamu Bu? mengampuni dosa, ini bukan kesalahan tapi dosa ini. Jikalau Mana, kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Nih, udah kamu kulihat siapa? itu, Yesus. udah kulihat itu. Ya, apa? Teks aslinya, enggak Apa? ada sebenarnya, enggak dosa itu. Oke, apa kata aslinya di situ? Enggak ingat Kata lagi aslinya aku, Kak. apa?
nggak ingat lagi aku. Katanya sudah dilihat. Gimana sih? Ya, Bro, pernah lah aku lihat. mending mengaku nggak tahu, bro, daripada ngaku tahu tapi Bukan nggak nggak tahu. Itu lebih gini, mulia Kak, loh, bro. nggak Serius. segalanya yang secara apa itu ku ingat-ingat ya, Kak. Cuman memang udah pernah aku bedah apa itu berdasarkan Yaudah, teks kata dosa aslinya. dalam bahasa Yunaninya apa? Waduh, Nih, udah lupa pula. kamu bilang tadi tidak ada bahasa aslinya. Ini saya tunjukkan bahasa aslinya di sini. Hamartia, di sini tuh dosa, di sini diterjemahkan. Tuh. Dosa. Kamu bilang tadi kesalahan. Justru ini hamartia, ini dosa ini. Dosa, dosanya, dosa, kesalahannya, dosanya, dosa. Lebih banyak terjemahannya dari kata dosa. Tadi kamu bilang tidak bisa. Maknanya itu lihat, Kak. Jangan terjemahannya. Kalau terjemahannya ya udah pasti dosa. Ya udah, apa makna dosa? Di situ terjemahannya dosa, maknanya apa? Kamu tadi mengatakan bahwa makna anak katanya manusia. Makna Ayat katanya apa? itu yang Kamu bilang kan tadi pakai bahasa asli, saya pakai bahasa asli. Gini loh, bro. Akan sulit, bro, ketika bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan akal rasional manusia. Apapun yang kamu ucapkan, enggak, akan Kak, ini sulit kamu sebentar, Kak. Ada hal yang membantahnya. menarik di sini. Karena kamu Ada- membantah literasimu sendiri. ada hal yang Tadi menarik kamu di bilang, Yohanes. Ada hal yang menarik di Yohanes. enggak, 20, saya lagi tidak bahas Kak. hal yang menarik. Saya fokus straight to the point saya. Oke. Kamu sendiri sudah membohongi saya. Bagaimana saya bisa percaya setiap penjelasanmu tentang Tuhanmu? Tadi kamu berbohong kepada saya. Kamu bilang, Yesus itu mengatakan barang siapa yang mengampuni kesalahan, karena yang mengampuni dosa hanya Yesus. Sementara di Yohanes 20 nomor 3, ternyata jikalau kamu mengampuni dosa di sini, ini kamu sudah blunder sekali. Harusnya secara gentleman harusnya kamu minta maaf karena membohongi saya. Tapi kamu lihat, kamu Bukan- malah ngeles. Inilah. Bukan ngeles, Kak. Memang karena aku udah pernah berdaya itu berdasarkan apanya. Ya silakan sampaikan kepada kami apa yang kamu Udah aku bedah, apa yang sampaikan, kami masalahnya dapat. Kakak nggak nerima. Kakak Ya kan apa yang kami kamu belum menyampaikan apa-apa. Saya tadi tanya, apa bahasa aslinya? Hamartia dosa. Lalu kamu bilang maknanya. Sekarang saya tanya, apa maknanya? Kalau bukan dosa maknanya apa? Silakan. Buktikan Nah, kalau kata kamu hamartia- katakan bahwa makna dosa di sini salah, berarti LAI di sini salah menerjemahkan begitu. wajar, Kak. Kalau LAI memang banyak salah. Benar, saya tidak berkata wajar atau tidak. Wajar ya wajar. Saya tanya, ini salah berarti terjemahannya. Iya. Bisa tunjukin terjemahan yang benar dong. Terjemahan Terus yang benar. dosa Greeknya apa kalau bukan Yes. hamartia? Kalau bukan hamartia apa dosa itu Greeknya itu? Lu belum Yang ku tahu, tahu kok ya. sudah bilang salah gimana ini? Bingung saya ini sama Oten ini. Jadi aku tahu itu yang ada itu bahasa. Dan lucunya bro, Anda lah orang yang berani-beraninya mengatakan ini salah, sementara semua terjemahan TB, AYT, TL, BIS, MEILT, Selabar 2011 situ menerjemahkan semua dengan dosa. Dan tiba-tiba Anda sendiri mengatakan ini bukan dosa. Jadi saya bingung ini, sebanyak ini versi terjemahan salah semua dan Anda yang benar sendiri. Makanya saya bilang kayak kalian itu kayaknya setiap Roh Kudus yang dalam diri kalian itu beda-beda semua kayaknya. Jadi kamu Oke lebih lah ya, hebat Kak. daripada Gini aja, Kak, biar penterjemah simpel, Kak. semua. Kita akan merujuk ke Yohanes 1 ayat 1 tadi dan mengenai kata Tuhan dan otoritas. Ini sudah selesai. Yohanes 20:23 ini sudah selesai bahwa ternyata memang manusia bisa mengampuni dosa. Sudah selesai. Sudah diakui kamu salah atau yang salah Iya, versi biar terjemahan ini cepat, semua. Kak, biar cepat. Aku salah. Kita kembali Bro, ke izin ya bro, utamanya aja. sedikit nanti kamu sambung dengan Tante Mika dan Bang Ben ya. Begini bro, izin. Di sini sebenarnya bukan perkara cepat atau tidak. Di sini kita sedang menunjukkan kejujuran kita, menunjukkan kredibilitas kita sebagai manusia yang konsisten dengan ucapan, dan kita menjadi orang benar dalam pemaparan dan penyampaian. Kita di sini edukasi publik. Kalau cuman menang-menang kalah, udahlah kamu menang aja, saya kalah. Kalau cuman untuk biar cepat-cepatan, buat apa? Tidak ada proses belajar itu yang cepat, dekku. Yang namanya proses belajar mengajar itu kamu lihat di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 4 tahun. Nggak ada yang cepat. Ngapain cepet-cepet kalau nggak ada hasilnya? Jadi saya ingin kamu menyadari kesalahanmu yang paling besar adalah kamu berbicara tentang agamamu tanpa kamu sadari apa yang kamu baca dan kamu sampaikan berbantahan dengan kitabmu. Ketika kami bantu kamu untuk menyadarkan kamu, tapi kamu tidak mau mengakui itu.
Karena Ya kan kalau- kesombongan, Dekku. Kalau salah wajar kan, yang namanya bukan nabi. Ya, saya tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak masalah, bro. Saya sangat respect dengan orang. Bro, kita ini manusia. Saya sering salah loh, bro. Tapi Kan udah- akan kan gini mulianya tadi ku manusia bilang, itu ketika yang- salah dia mengakui bahwa dia salah. yang ku bilang tadi bukan kan aku salah pernah malah bedah. ngeyel, bro. Aku kan pernah bedah. Nah, Anda pernah bedah, Anda lupa dengan apa yang Anda bedah semuanya. Totalitas lupa. Nah, sekali. kalau salah aku dalam membedah itu ya nggak wajar lah. Tapi kakak ingatkan lagi. Bro, Oke, saya siap, aku sekali terima. lagi saya ingatkan ya. Di sini kita sedang tidak ingin merendahkan harga diri manusia walaupun agamanya berbeda dengan kami. Saya ingin menaikkan level kalian itu menjadi manusia yang bermartabat. Akan bermartabat seseorang itu akan nilainya tinggi di hadapan umat. Ketika dia salah, dia mengakui dia salah, bukan ngeyel. Anda yang bilang bahwa kalau manusia lain itu tidak bisa mengampuni dosa, tapi mengampuni kesalahan. Tetapi ketika saya tunjukkan kepada Anda bahwa ternyata di dalam kitab Anda manusia lain juga mengampuni dosa, Anda tidak mau mengakui sama sekali bahwa Anda salah, bro. Inilah kenapa Anda tetap Kristen, saudaraku. Bukan nggak Karena mau, Kak. orang Cuman aku Kristen- memperbandingkan. Cuman seperjalan aku membedah itu ternyata aku salah gitu. Kan udah aku kasih tahu kalau aku salah tadi. Oh iya. Oke lah, ini baru Anda akui ya. Jadi semoga Anda betul-betul mendapatkan pembelajaran banyak di Komal ini, karena harapan kami Anda menjadi orang yang punya integritas dibandingkan saudara Kristen lainnya yang selama ini banyak berbohong, salah ngeyel. Kita tuh udah ada. Kalau mau perkara menang-menang kalah, udahlah saya kalah aja, kalian yang menang nggak apa-apa. Tapi di sini kita mengedukasi, membuka cakrawala berpikir. Nah, makanya saya minta Anda ketika menjelaskan keyakinan Anda di hadapan kami umat Islam itu, mengertilah etimologi dulu. Kata Tuhan itu apa bedanya dengan Allah? Nah, itu Kalau yang mau tidak kita ada di bahas. kamus manapun. Nah, Itu- oke, kita bahas itu. itu Silakan tadi yang Anda mau kita dulu bahas, kan? jelaskan, nanti saya masuk. Silakan Anda jelaskan dulu apa beda Tuhan dengan Allah. Silakan. Oke, sorry. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu kan diambil dari kata Tuhan pada awalnya. Nah, maknanya itu kan tentang gelar yang bersifat otoritas. Nah, katanya tadi apa otoritas Yesus? Ya udah aku kasih tahu tadi, otoritasnya mengampuni dosa orang random yang sama sekali nggak kenal dengan dia. Belum ada manusia yang berani melakukan itu sepanjang sepanjang kitabku sendiri ya. Itu sudah terbantah barusan, bro, nggak usah dibawa lagi. Itu kan sudah terbantah. Oke, Kak, bisa kakak ulangi apa yang ku bilang barusan? Anda mengatakan bahwa salah satu otoritas Yesus adalah mengampuni dosa. Loh, kan saya sudah jawab dengan kitab Anda barusan bahwa manusia lain juga bisa mengampuni dosa. Oke, Artinya otoritas yang dimiliki Yesus itu bukan spesifik. Kurang Maka lengkap, yang Kak. lain juga bisa dipanggil Tuhan, Dek. kurang Kan itu kurang kan- lengkap, Kak. Kurang Masa lengkap. tidak paham? Kurang lengkap, Kak. Loh. Yang saya katakan tadi, tidak ada manusia di bumi ini yang bisa yang mengampuni dosa orang lain Kan sudah saya bantah barusan, adekku. Kan saya Sebentar, sudah Kak, tunjukkan sebentar. bahwa ternyata nanti paham menurut kok, Kakak. Yesus, Nanti pahamnya Kakak di sini. bro, Anda kan membawa ide dan gagasan bahwa bedanya Oke, Yesus gini, sebagai contoh Tuhan langsung dengan orang kasih lain langsung adalah kasih contoh aja, ini. Kak. Langsung Anda ngerti nggak, tunggu? Jangan kita lari biar Anda paham. Anda ngerti nggak dengan enggak sebentar lah, obrolan kita Kak. berdua? Jangan ini? langsung Kakak potong-potongi. Aku Yohanes 20:23 ini kayak gini contohnya, Kak. Ada A, ada Enggak, aku, saya tanya ada si dulu. C. Anda mengerti tidak dengan obrolan kita ini? Ya, ngerti. Anda Nah, tuh bilang gini. Yohanes 20 Saya tanya itu, kepada, Kak. saya ulangi dulu. Saya rekonstruksi ulang lagi nih obrolan kita. Saya tanya kepada Anda. Gini, apa Kak, yang mau beda saya Allah dan kakak Tuhan? bilang, Kakak melewatkan No, orang random tunggu dulu. ya, random. Kata Dengar random itu dulu, perlu. dengar dulu 70 kali. Iya, jadi gini loh. Anda bilang orang random. Sementara Yesus sendiri mengatakan tidak spesifik kepada orang yang dituju seseorang. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, ini random, bro. Yang namanya orang ini adalah gelar untuk makhluk. Satu entitas makhluk yang random. Di sini Yesus mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, nggak perlu ditambahi kata random. Kita udah tahu kalau ini random. Nggak ada Yesus mengampuni dosa Kak, orang yang tadi tidak contoh. tidak mungkin Yesus mengampuni dosa orang yang tidak berdosa. Oke, Orang Kak. tidak berdosa ngapain diampuni? Jadi kalau Anda menjelaskan kepada saya bahwa bedanya Yesus dengan yang lain karena dia bisa mengampuni, kan sudah saya bantah. Apa bantahannya? Oke, Kak, Yohanes gini, Kak. pasal 20 nomor 23. Satu challenge, Kak, untuk Kakak.
Bisa nggak Muhammad mengampuni dosa orang yang nggak dikenal dia sama sekali? Lah, yang tidak dikenal dia sama sekali, memangnya Yesus tidak mengenal sama sekali orang yang diampuninya? Enggak. Ya itu kan cuma seorang Dia tidak mengenal sama sekali. Enggak. Berarti dia bukan Tuhan karena dia tidak mengenali ciptaannya. Kamu tahu nggak? Aku Kan menyembah aku bilang, kepada yang Kak, kami kita kenal. lepas Ini dulu. kamu tahu? Kak, kita lepas kami dulu menyembah definisi kepada Tuhan. yang kami kenal. Berarti kamu mau mengatakan bahwa Yesus tidak mengenal ciptaannya gitu. Yesus tidak mengenal hambanya. Gitu. Dari awal, Kak, udah aku Bahaya bilang ini. Yesus itu bukan Tuhan menurut definisi Tuhan di dalam KBBI, Sang Pencipta, Maha Besar. Oh, berarti bla, bla, Yesus bla. ini adalah orang yang datang-datang kepada orang yang dia nggak kenal, tapi dia memiliki otoritas kepada orang yang tidak dia kenal, begitu. Maka dia dikatakan sebagai Tuhan, gitu. Tadi udah aku katakan, Kak, simpelnya Yesus itu Tuhan karena dituhankan. Ngapain repot? Iya, kalau Yesus Kan dari tadi ulang-ulang jadi. Bayangin Umi. Enggak, gini loh, Bro. Tuhan karena dituhankan. Dari tadi udah aku Artinya bilang. sebenarnya bukan Tuhan. Ya, Umi. apa Hanya bedanya karena Yesus? dituhankan dia jadi Tuhan. Ya, Bayangin coba. apa bedanya Iya, kan? Yesus dengan patung? Apa bedanya Yesus dengan patung Dewa Krishna? Apa bedanya? Sama-sama dituhankan kan? Ya sebenarnya kan seluruh apapun Tuhan di bumi ini ya Tuhan karena dituhankan, bukan karena Salah. definisinya sebagai Salah Tuhan. kamu. Inilah kenapa kita beda. Kalau kalian menuhankan Tuhan karena kalian menuhankan Tuhan itu, kalau kami bukan. Kami menuhankan Tuhan itu karena dia Tuhan. Kita beda, Bro. Kami menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan bukan karena kami menuhankan dia, karena memang dia Tuhan. Tak terbantah secara rasio. Rasional kita tidak bisa membantah itu. Nah, kalau Yesus, jangankan rasional, dalil kalian pun membantahinya. Saya baru kali ini mendengarkan jawaban bahwa jadi dia kalimat dituhankan karena dia. kalimat sinonimnya gini, Kak. Yesus itu sebenarnya, atau kita lepas selalu gelar Tuhannya itu ya, karena memang nggak cocok sesuai definisi KBBI. Yaudah, silakan Anda jelaskan. Tuhan Yesus ini itu sebenarnya sebenarnya, apa? Gitu aja. Tuhan, Yesus itu sebenarnya master kami gitulah. Kalau master itu apa bedanya dia dengan Nabi? Musa juga masternya Yahudi. Nah makanya aku bilang tadi lepas kata Tuhan itu dulu, karena memang nggak sesuai dengan KBBI. Makanya udah sekarang gini, biar kamu tidak ambigu dengan istilah Tuhan ini, karena ini yang menjadi permasalahan. Masalahnya, Kak, ini kamu. kepercayaan kami, ya, Sebenarnya terserah Yesus kami ini dong. siapa gitu loh. Loh, Ya. tadi Anda yang pengen melepaskannya, sekarang Anda pula yang ini gimana konsep Nah, diskusinya gini. gimana ini, Bro? Gini, kan kita diskusi itu jangan gini, Bro. Ini saran saya ya, Bro. Saran saya gini, Bro. Diskusi itu dengan kejujuran, Bro. Kalau Ya, diskusi jujur, dengan Kak. kedustaan itu susah, Oke, Bro. saya rangkum Tanya, ya, Kak. Nanti Yesus, Kakak paham kok. Yesus ini Nanti pencipta Kakak alam paham semesta kok. nggak? Nggak, udah, Saya kita rangkum strike ya, to the point Kak. aja. Biar saya Saya selesai. Saya rangkum, juga Kak. mau Biar istirahat. nanti Kakak paham, Jangan Kak. dulu dirangkum, belum selesai. Nggak, saya nggak mau kemana-mana, nggak mau bertele-tele, karena ini udah bertele-tele. Saya mau tanya aja, Yesus pencipta langit dan bumi nggak? Ya bukan lah. Iya sudah, clear ya teman-teman ya. Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi. Silakan lanjut Bang Ben dan Mika. Dari Oke, tadi ini saya- ribet kali kita mutar-mutar. Ya makanya kemana-mana. sebelum Ya ke kan? Tante Kakak Mika yang ya, buat. izin ya. Kakak Bentar. Kakak tadi yang Bentar, terus 70. melebeli Yesus itu Bentar Tuhan. 70. Ada statement yang buat saya membagongkan. Dia itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi jadi Tuhan karena kita tuhankan. Coba. Ini saya sebagai orang waras bingung ini. Berarti besok kalau ada galon, aqua galon, karena hanya karena ada yang menuhankan, naik kelas pula jadi Tuhan. Wah, lanjutlah Tante Mika. Saya mau beli botrek Iya. dulu Tante Mika. Tapi Jadi gini, oke. aku sependapat ya dengan pernyataan 70 kali 70. Yesus ini bukan Tuhan, tapi dipaksa jadi Tuhan. Sesuai dengan pendapat 70 kali 70 ini. Kenapa? Yang memaksa Yesus ini menjadi Tuhan, pertama LAI, merubah bahasa Tuhan menjadi Tuhan. Yang kedua Paulus, membuat utusan menjadi Tuhan. Yang ketiga orang Kristen, menganggap anak manusia menjadi Tuhan. Betul, Yesus ini dituhankan. Mereka Aku memaksa istirahat dulu anak- ya Mika. ya Bang Ben sama Nandar, aku istirahat dulu ya. ya Kalau aku masih di komal ini nanti terganggu tidurku. Pasti aku jawab lagi nanti ya. udah dikumain aja, mau- buka mute ya. Ini bukakan data satu ya teman-teman. Oh ya udah. Enggak, bahwa kena marah aku nanti. Ya, aku turun dulu ya. Oke Bang, ini aku ya. harus istirahat. Sebentar Bang, aku Udah, mau merangkum dulu. Assalamualaikum. tunggu bentar. Sebenarnya aku Ini saya bukakan data dulu ya. Bukti bahwa Yesus itu dipaksa jadi Tuhan. Ya, di sini ada dikatakannya, maka tersungkurlah aku di depan kakinya
untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah kau berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu. Di sini Halo? Tante ke mute. oh, mute tadi ya. Lama ya. Jadi Kemute. di sini dipaksa Yesus itu jadi Tuhan. Pertama LAI, yang kedua orang Kristen, yang ketiga Paulus, yang keempat siapa lagi tuh? Inilah bukti bahwa Yesus dituhankan. Nah ini kemit ini nih, aku tunjukkan datanya ya. Di sini bukti sesuai dengan 70 kali 70 kali tadi, Yesus itu bukan Tuhan, tapi dituhankan. Sesuai dengan ayat ini, ya, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudariku. Di saat orang berusaha menyembah Dia, Dia larang. Nah, bukti yang selanjutnya bahwa Yesus ini bukan Tuhan tetapi dituhankan. Di Yohanes 13 nomor 16 ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutus. Nah, Yesus adalah Tuhan yang dituhankan. Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Bapa tidak pernah mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, gini kakak, ini Ya. perempuan kan? Ya, Perempuan ya kak? Iya, Kak. kan Gini kak, aku mau mandi dulu kak. ikut. Ya, lanjut. Nah gini kak, yang mau saya katakan gini kak, ini simpel aja kak. Yesus itu Tuhan kak, tapi sesuai definisi Tuhan di dalam kekristenan. Jadi memang sering saudara Muslim ini mempermasalahkan Yesus itu bukan Tuhan. Iya, ketika Betul. ketika kalian Definisi Yesus di kekristenan itu adalah memaksa Yesus jadi Tuhan. Itu definisinya. sebentar kak, aku mau mandi kak. Jadi kurangkum aja. Nanti kalau selesai mandi masuk kena aku lagi. Oh, jangan ngocok ya. Longor. Ya, kurang-kurangi. Ya, Angel. Bisa aja ke situ pemikirannya. Ya, gimana? Angel? Jadi gini kak. Ya. Tuhan di dalam kekristenan itu berbeda, ada dua di situ apa definisinya. Makanya di LAI itu kan kata Tuhan itu ada dua. Satu yang huruf kecil cuman T-nya huruf besar, satu lagi yang huruf besar semua. Nah, apakah kau berdoa seperti ini? Ya Tuhan huruf besar, ampunilah dosa kami, semoga Tuhan huruf kecil menolong Kak. juga gitu. Sabar kak. Nah, orang Kristen juga banyak sebenarnya nggak paham apa maknanya yang huruf besar itu semua dan apa yang huruf kecil itu semua. Nah, yang besar itulah. Disitulah makanya sesuai tema siapa Tuhan palsu, karena ada jelmaan, ada barang KW, ada barang asli. Kalian memiliki Tuhan pencipta langit dan bumi, namanya Elohim. Kalian menyembah Tuhan jelmaan. Kalian lebih percaya kepada terjemahan daripada bahasa asli. Kalian lebih dominan suka yang KW-KW. Kalian suka barang palsu. Longor. Samu dia. Nah, Tadi kan baca Wahyu 22 ya, ayat 8 ya. Nggak tahu. Tadi oke gini lah kak, daripada berlama-lama Oke, aku mandi dulu lah. Nanti masuk lagi. Udah siapa yang nyiapannya? Udah ke follow kan? Ya, follow ya, jangan lupa ya, nanti kita ngobrol lagi ya. katanya tadi Udah gerak ngomong. badanku. Ya, mandi lah, Dek. Mandi Tapi lah, Dek. menarik loh. 70 ini dia mengakui sebenarnya dia tuh bukan Tuhan. Dia dituhankan hanya karena kita pertuhankan. Wah, keren nih pengakuannya itu. Katamu. Dek, nanti kalau mandi bersihkan yang putih-putih di pinggir-pinggir kulup itu ya. Bau kali itu ya. Ya wes lah, aku pamit dulu. Selamat malam. Ya, ya cuci ya Dek, yang bersih. Ya, selamat malam. Apa sih Angel? Tadi katanya baca, dan aku Yohanes, akulah yang telah melihat dan mendengar semua itu. Aku Nah, terus? tersyukur. Ya, kata gitu. Janganlah berbuat Nah. demikian. Kata gitu kan? Ya Ayat terus? berapa itu kak? Ayat berapa boleh tahu? Nggak tahu aku, kau tengok lah, kau cari di Bible kau. Tadi, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian.
aku adalah hamba, katanya gitu kan. Sama seperti engkau dan saudara-saudaramu itu, kira-kira siapa yang ngomong itu kalau boleh tahu? Nggak tahu aku, itu di Bible kok, aku bacakan aja. Katanya tadi hamba. Iya, Hamba siapa? Coba dibaca dia yang nomor 8 dulu. Biar nggak mau baca lah. nggak gagal paham, jangan ditutupin kitabnya. Temen Ini, lembut ini. di sini. Ini saya Iya, kasih Hamba. Engel. Ya. Kalau kau nggak percaya di hamba, saya kasih ya. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Ini aku baca dulu Allah tapi Abraham, sebentar. sabar. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Jesus Christ. Lanjut Tante Mika. Ini saya bacakan ya. Kalau tentang masalah hamba itu biar nggak salah paham, oke. Sekarang ke ayat itu ya, sebentar ya. Bentar. Biar paham. Bentar. Berubah lagi nih ayatnya sih. Yang tadi belum selesai tadi. Ya kan Bible kan memang berubah-berubah, 1 menit berubah. Ini deh, sebentar ya. Nanti itu kita bahas lagi. Soalnya aku lagi buka ini HP satunya. Tadi kan katanya aku adalah hamba. Jangan berbuat demikian. Memang Yesus mengaku adalah hamba, Mbak. Ada perikopnya Oke, Yesus hamba sekarang Allah. saya baca di ayat 8. Kau buka perikopmu, Yesus hamba Tuhan. Ada. Sekarang saya baca dulu. Tadi kan ayat 9, sekarang baca ayat 8 ya. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengarnya dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba-hamba itu. Tadi karena dia mengaku malaikat bukan Yesus, gitu ya. Mana ada malaikat di sana kau ngarang, nambah. Wahyu 22 ayat 8, ayo dibaca. Mana ada kata malaikat di sana? Wahyu 22 ayat 8 Oh, dibaca. Wahyudi ke bawah, Wahyudi nggak ada berubah, nggak ada kata malaikat di sana, ngarang aja. Wahyu 22 ayat 8 dibaca. Bacalah, kan udah kebacakan tadi dari Ini 28, Wahyu 29, 30 22 ayat kebacakan. 8. Begini bunyinya, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar melihatnya, Aku itu siapa? Yohanes tadi tersungkur di depan malaikat. Dan aku melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semua. Tidak ada kata malaikat di situ. Bukalah Wahyu 22 ayat 8. Makanya malaikat tadi nggak mau disembah karena dia malaikat. Ngarang. Perikopnya baca. Bentar, Engel. Berarti KPR 3:13 yang saya baca salah tadi. Bentar, kalau itu saya jelaskan sebentar ya. Kalau itu saya jelaskan sebentar. Iya, sama itu. Oke, sekarang saya jelaskan yang itu. Oke, Moyang sebentar kita yang saya- telah memuliakan hambanya. Oke, sebentar saya jelaskan yang itu. Bentar. Harus buka dulu ya. Bentar. Oke, sambil ngobrol dulu biar aku buka dulu ya, bentar ya. Berarti dicoret ya. Kalau bukan hamba, KPR 3:13 dicoret ya Tante ya. Kalau tadi yang kamu baca itu tadi itu tentang malaikat yang tidak mau disembah yang kamu baca tadi. Nah iya, Karena berarti itu kalau beda dia bukan lain. hamba, KPR 3:13 dicoret ya. Bentar, kalau itu Kalau dia beda bukan ini. hamba, dicoret ya? Kalau itu beda, sebentar. Bentar, saya bukain sebentar. Kalau itu beda yang kamu KPR maksud. 3:13 itu hamba bukan dia. Sebentar, kalau itu beda udah dibilangin sebentar kok ngeyel aja. Bentar saya buka dulu. Bentar sih. Buka aja. Nggak berubah kok tulisannya. Bentar. Bentar. Di ayat berapa tadi coba? 3 nomor 13. Oke. Baca yang kenceng, baca. Oke, sabar. Halo, selamat malam Taslim. Taslim.
Kamu Tante Mika yang penista nabi saya ya? Kapan saya nista nabimu? Kau apa agamamu? Saya Muslim. Ya saya Islam juga. Nabimu yang mana saya nistakan? Suaramu persis sama Ya, yang menista nabimu yang nabi mana saya saya. nistakan? Nabimu beda dengan saya. Kamu di Kristen Minang kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. gua ini Bapak Muslim. main TikTok ya Pak ya? Pak, Terus kalau buka baru main TikTok ya, biar Bapak tahu jangan siapa nuduh aku ya. orang. Ya Apa Allah ya perlu saya Rabbi. kasih lihat tampangnya Tante Mika versus tampangnya Kristen Minang biar bisa bedain? Ya Allah. Pak, kalau baru main TikTok Anda jangan naik terus tuduh orang. Baru main TikTok kok udah tuduh orang. Enggak ada dia tadi typing makanya aku naikkan. Kamu ini hukum Tante Mika ini menghujat Islam, kata di mana kok? Ini apa maksudnya? Makanya saya naikkan. Ya Allah ya Rabbi. Pak, Bapak main Facebook aja Pak, jangan main TikTok ya. Lama kali. Ini saya baca ayatnya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Jesus Christ. Ini ya, sekarang saya baca aja simpel aja gini. Kenapa Yesus disebut hamba Allah? Yesus disebut sebagai hamba Allah karena perannya dalam rencana keselamatan, yaitu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Taat kepada kehendak Allah Bapa, bahkan rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Kenapa dia disebut hamba? Karena perannya dalam rencana keselamatan, yaitu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani kita. Seperti itu, karena disebut hamba. Berarti benar kan dia hamba Allah? Benar kan disebut hamba Allah, melayani untuk tujuan Allah, segala tindakan. Iya. Berarti benar nggak Tante Mika kalau dia hamba Oh, Allah? bentar dulu. Ini ku keluarkan suara asliku ya Taslim ya. Biar kau nggak ini ya Taslimnya. Jangan lupa ku follow kau ya Taslim. Ini dengarkan suara asliku ya. Ini suara asliku Taslim ya. Female voice. Bisa berubah suara macam-macam ya. Hebat loh. Follow aku, fallback aku Taslim. Minta nomor WA-mu. Jadi seperti itu ya guys. Jadi kenapa Yesus disebut hamba Allah? Karena Yesus datang ke dunia itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Gitu, untuk Iya, berarti benar kan dia hamba Allah? bukan Kenapa salah? kepada manusia gitu. Nggak saya tanya, benar nggak yang dikatakan Tante Mika kalau dia hamba Allah? Ya. Gimana? Benar nggak yang dikatakan Tante Mika kalau dia hamba Allah? Ya benar, karena dia udah diceritakan hamba Allah itu karena dia ingin Nah melayani. terus kenapa Anda bantah dia? Kenapa Anda bantah Tante Mika? Supaya manusia itu dijunjung gitu loh dalam mati. Iya, kenapa terus Anda bantah dia kalau benar di situ dikatakan dia hamba Allah? Ya itu tadi, karena dia ingin melayani manusia supaya manusia itu tertolong, diangkat. Saya nggak tanya karena apa. Tante Mika mengatakan dia itu hamba Allah. Anda bantah, saya tunjuk dalilnya KPR 3:13. Terus kenapa Anda bantah kalau ini katakan Tante Mika benar? Gini, yang kamu maksudkan gini, aku tahu. Kamu kira hamba itu seolah-olah kayak jongos gitu kan, orang nomor 2 gitu kan, seolah orang itu nanti kita bahas lagi yang Saya tanya, hamba Allah itu berarti Allah bukan? Gini, ya benar, memang Allah. Makanya nanti Jangan kita bahas gini. yang kedua. Kalau Yesus itu Allah nanti ada di Wahyu 21 ayat 7 Allah itu baca. Allah bukan. Oke, sekarang Coba baca di dulu. Wahyu 21 ayat 7 kalau Yesus itu Allah. Tolong dibaca Wahyu 21 ayat 7. Gimana? Ya baca aja, silakan baca. Ayo baca. Ya, saya bacakan ya. Wahyu 21 ayat 7 begini bunyinya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya. Yesus ngomong gitu. Aku Kaca akan kameranya menjadi- kebuka. Pak.
aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Oke, Wahyu 21 ayat 7, Yesus sudah mengakui dirinya Allah. Di Wahyu Di mana di 21 situ dikatakan bahwa itu adalah Jesus? Ada nggak di situ dikatakan bahwasanya aku saya akan baca ya, menjadi sekarang Jesus? saya baca. Oke, bentar, Ayo, sabar. baca ayat sebelumnya. Oke, sebentar saya baca. Oke. Mau nipu pula di sini. Oke, sebentar. Oke. Oke. Wahyu 21 ayat 7 ya. Oke ya. Oke. Oke, nyari ayat aja pusing. Oke. Ini pertanyaan lu kebanyakan. Nah, ini sekarang ya. Sekarang lanjut ke ayat 22 ayat 16. Semuanya kan duduk Ya. aku yang ngomong. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus, langsung gitu dia bilang, telah mengutus Gimana aku Yesus? malaikatku. Wahyu 22 ayat 16. Terusannya lanjutannya setelah bla 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 bla, setelah 21 tadi kan, tadi 21 ayat 7. Sekarang kita baca ke Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Berarti, Nah, itu bentar, masuk. Berarti Wahyu 21 tadi nggak ada ya dikatakan kalau di situ adalah Jesus ya. nah, makanya disebutkan di Wahyu 22-nya, aku Yesus ya, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Nah, ngomong Wahyu 22-nya ayat 16 tadi apa? Beda. Aku- Wahyu 21 tadi nggak gitu bunyinya. Lah ya makanya ini lanjutannya Wahyu bro. 21 tadi aku menjadi Kamu Allahnya. bukan dibacain mulai 21 ayat Mengutus 7 ya, sebentar ya. malaikatku. Sebentar. Kamu dibaca Ya, baca bacain ya. langsung ya. Oke, saya bacain. Kau di sini depan saya. Oke, sebentar saya bacain ya. Wahyu 21 ayat 7. Sambungannya ya, kita baca ya dulu ya. Tadi kan barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Oke, ayat 8-nya, tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala. Nah, ini kematian kedua. Terus judulnya lagi lanjutnya di pasal yang 21 ayat 9. Yerusalem yang baru, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh Berarti sudah pindah perikop ya. Iya, teman-teman. Berarti nggak ada ya tertulis ya. Bentar dulu. Di Marilah Wahyu ke 7 sini, tadi aku adalah akan- Jesus ya. Bentar ya, marilah ke sini aku akan memberi kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu ia di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota kudus itu Yerusalem turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya Bang Ben, seperti aku izin turun lah ya, badanku nggak enak gitu. Bang Ben, aku izin turun lah ya, badanku kurang enak. Ya udah deh, turun dari Ada sana. kakek nih momot. Wahyu Ya, 7 kalau mana? berkata dengan aku Kalau punya Jesus. dan ia berkata dengan aku punya suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu gerbangnya dan temboknya. Ketika itu ia mengukur temboknya sekian bla bla bla. Apa sih kok malah Yerusalem baru dibawa Wahyu? Loh, itu terusannya tuh. Iya, Terusannya ada Yesus nggak di sudah situ mengakui dirinya mengatakan? Allah, itu kata-kata terusannya. Nanti terusannya kan gini tadi, orang-orang yang berdosa bla 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 itu masuk neraka, dibacakan seperti itu. Dan terus akhirnya terus dia seolah-olah akan Iya, turun baca. sebuah surga dari surga seperti Yerusalem akan turun ke bumi seperti itu ya. Dan aku melihat bait suci dalamnya, ya itu memang Yohanes ya, sebab Allah Tuhan Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Lompat. Sekarang Yohanes yang ngomong. Gimana nih? Lompat-lompat memang seperti itu. Nah, Nah iya, akhirnya keterusan. ada nggak di Wahyu 21 nomor 7 itu Ada. bahwasanya ketika Ada. dia mengatakan, coba baca lagi Wahyu 21 nomor 7, ada nggak di situ Jesus yang ngomong? Ada kan ini sesungguhnya aku datang segera berbahagia orang menuruti perkataan ini. Itu Wahyu berapa yang kau baca? Dari ini dan aku Wahyu berapa Yohanes yang kau aku yang baca? telah mendengar dan melihat semuanya ini. Tetapi Iya itu Wahyu berapa yang kau baca? Sudah beda perikop. iya itu endingnya. Jangan lupa Terus kau. akhirnya di terakhirnya Yesus mengakui bahwa itu adalah Dia yang berbicara. Aku Yesus telah Mana? mengutus. Aku Yesus. Mana itu sudah telah- beda perikop. Wahyu 22 ayat 16. Iya 22:16 Jadi itu sudah suaranya beda Yesus. perikop dengan Jadi Wahyu siapa 21 lagi nomor tuh yang 7. kira-kira Oh, jangan menurutmu nipu saya. siapa? Kira-kira menurutmu siapa? Wahyu Yesus Bentar. sudah mengakui aku Yesus telah mengutus malaikatku itu tentang apa untuk Wahyu memberi 22? kesaksian tentang Sama nggak semuanya ini. perikopnya dengan Wahyu 21 nomor 7? Jangan nipu depan saya. Tapi itu terus
Iya, Yesus sama yang ngomong perikopnya. aku Yesus. Jadinya ya, Jangan tapi itu. itu aku Yesus yang telah berbicara. Kan ngomong di Wahyu 22, Iya. aku Yesus Sama nggak telah perikopnya dengan mengutus Wahyu 21 nomor 7? untuk memberi kesaksian. Jadi malaikatnya disuruh memberi kesaksian, aku Yesus. Jadi yang ngomong aku akan menjadi Allahnya itu ya Yesus, bukan malaikat. Di mana ada? Aja. Aku Wahyu Yesus 22 ayat malaikatku 16. akan bisa. Wahyu 22 ayat 16 itu suaranya Yesus. Ya. Aku Yesus Wahyu telah 22 ayat mengutus 16 Yesus bilang apa? untuk memberi kesaksian semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Udah belum? Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Udah belum? Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus, Saya aku tanggapi ya. Yesus. Saya tanggapi itu ya. Saya tanggapi ya. Yesus Mungkin. bilang, aku akan mengutus malaikatmu. Nah. Aku sabar. Aku Yesus. Oke. Kenapa terguncang? Gak terguncang. Yesus hanya Emangnya siapa bilang, itu kamu kira-kira? sabar. Yesus bilang, akulah Yesus yang Oke. mengutus malaikatku Pinter. kepadamu. Pinter. Akulah Tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Apakah Yesus bilang bahwasanya akulah Allah, aku akan jadi Allah mereka? Di mana? Tadi kan udah dibacain Gimana? Wahyu 21 ayat 7. Terus kamu kira siapa itu? Sejak kapan 217 itu perkataan Yesus? Wong perikopnya aja beda dengan Terus 22. coba kamu kira siapa coba? Oke. Akulah yang akan menjadi Allah mereka. Oke. Kamu Itu kira adalah siapa? Tuhan. Ya betul dong. Itu Bukan betul. Yesus yang ngomong. Oke, itu menurutmu lah, itulah Lah, antikristus. memang kau baca ayat sebelumnya. Ayo. Ya, gini, Itu memang kau. antikristus itu tidak akan mengakui Yesus turun sebagai manusia. Kan? Udah tertulis Mulai bro. kejang. Loh, Nipu memang seperti di depan itu. saya, ketahuan Antikristus kau nipu itu depan saya. menolak Orang Yesus perikopnya turun sudah sebagai beda, manusia. ceritanya sudah beda, disambung-sambungin. Ya, Mana itu ada. antikristus Yesus memang itu hanya menolak. bilang, akulah Yesus yang akan Nah, mengutus malaikatku Nah. kepadamu. Akulah bintang timur. Dia bilang itu atau dia bilang aku adalah Tuhan. Aku Nah. akan menjadi Tuhan mereka. Apa yang dia banyak bilang? Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Nipu. Banyak Gimana? ada muridnya pernah bertanya kepada Yesus, tolong tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus, sudah sekian lama kamu berkata kepada Ya. aku, kamu ingin menunjukkan Bapa kepadamu. Sesungguhnya engkau sudah melihat Dia. Nah, Yesus sudah ngomong, sesungguhnya engkau sudah melihat Jadi Dia. kau mau bilang Melihat bahwa Yesus itu Yesus adalah berarti Bapa melihat itu sendiri? Bapa Allah, seperti itu. Ya iya dong. Ya, oke, saya bantah ya. Oke. Saya bantah ya. Oke, jadi di situ menggunakan kata horauken. Kata horau Oke. itu bukan. Kenapa kok? Anda ini tinggal dengerin jawaban aja kok terguncang? Bukan terguncang, itu Ya nyata. diam. Ya memang diam. Ya kamu yang Jangan ngeyel. nyolot dong. Jangan menolak Yesus, kamu itu antikristus, Jangan nggak tertulis kamu Ini itu. jadi nggak saya jawab? Kok terguncang? Jawab aja, nggak akan Ya, terguncang, nggak jangan akan dipotong. ngaruh aku dengan jawabanmu. Ya jangan Antikristus dipotong. ngeles terus. Jangan dipotong. Kalau Anda mau ngomong silakan sampai selesai. Saya tunggu, silakan. Nggak seperti itu bro. Bodoh kau. Saya bantah ya. Di situ menggunakan kata horauken, horau. Kata horau dalam bahasa Greek itu bukan penglihatan secara harfiah ten. Horau itu penglihatan secara spiritual. Belajar bahasa Greek. Kalau nggak bisa, ya kalau nggak bisa kau lihat itu di Biblos itu. Kau lihat itu di strong numbernya. Cek di bawah itu word description-nya itu. Biar kau tahu apa itu horau. Jadi di situ bukan penglihatan secara harfiah kata horau itu. Karena itu di Yohanes 5:26 Yesus dikatakan, sebab Bapa memiliki hidupnya sendiri, begitu juga anak diberikan hidupnya sendiri. Jangan jadi bandit terjemahan. Baca original teksnya. Jadi yang dilihat Filipus itu menggunakan kata horau. Lanjut, silakan. Ya apa aja mau silakan. Udah keluar dia kok. Iya, masa dikatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri? Gimana ini? Nabrak sama banyak ayat kau kalau Yesus Bapa itu sendiri. Siapa tahu apa dia oneness. Nggak tahu, nggak jelas juga bro. Bingung saya.
Simpelnya gini, kalau dalam pembahasan apa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan tapi dalam ranah umum, artinya ada dua kepercayaan. Aku nggak terlalu suka menyematkan gelar Tuhan kepada Yesus ya, lebih suka masternya sebenarnya. Iya, karena memang Kurios itu kalau secara literal master, bukan God. Ya walaupun definisinya secara etimologi kata Tuhan berasal dari kata Tuhan, tetapi kan karena memang definisi kata Tuhan udah fix. Iya, kan berbeda udah sekarang, definisi terminologinya udah beda. Jadi ya udah nggak usah gitu kalau dalam ranah multi kepercayaan. Makanya kalau aku lebih suka balik ke original teks ketika dia dikatakan master, ketika dia dikatakan Lord, ya jangan dijadikan God gitu loh, biar nggak rancu nantinya. Lanjut teman-teman, mungkin ada yang mau nambah. Cak, mau nambahin narasi nggak? Ini ada berurut 70 nih. Caca lagi kerja bang. Oh gini aja Bang. Ada Bang siapa nih di bawah ini, Bang Mudar, silakan Bang. Siapa Bang Mudarnya? Siapa ini? Bang Mudar Batak. Halo malam Abang, Bang Mudar, open mic. Ngeri kali, namanya ngeri kali. Halo Bang Mudar. Aduh, aku bukan momot soalnya, aku nggak bisa naikin orang soalnya. Aku naikin bentar ya, ada yang minta nih. Mudar enggak apa Bang Mudar izin monitor Bang Mudar. Ini siapa Bang Mudar? Apa diturunkan aja, kalau nggak itu nggak ada respon. Nanti lainnya. Bang Mudar. Saya izin Bang Mudar ya. Tamunya nol. Bikinnya tetap ada nih. Terwin. Mau terima yang kayak gimana, Bang? Ya udah nggak apa-apa, naikin aja. Naikin aja ya. Yang penting bisa diskusi baik-baik gitu loh. Ya kalau bisa apa gitu, nggak lari dari poin pembahasan. Bang siapa ini? Bang Widoyo. Malam Bang Widoyo. Open mic Bang. Widoyo. Bang Widoyo open mic. Aduh, kenapa sih tamunya kok naik tidur semua ini? Bisa izin ya. Izin turunkan ya Bang Widoyo ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.